Coba. Jadi amil nawasih yang kedua adalah al-huruf al-musyabbahah bilaisa. Huruf yang menyerupai laisa. Kenapa dikatakan menyerupai? Yang pertama menyerupai adalah fil amal. Jadi yang pertama kali dikatakan serupa di dalam amalnya, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Pertama, serupa fil amal. Jadi yang dikatakan kenapa kok diserupakan sama laisa? Kok enggak sama kana aja? Kok enggak sama dama aja? Kok enggak sama soro aja? Kenapa kok harus laisa? Gitu kan? Yang pertama fil amal sama. Yang kedua fil makna. Nah, kalau fil makna susah nih. Ya, laisa kan artinya tidak. Ya, lastu apa? Lastu kafiron ya. Saya bukan orang kafir. Nah, yang artinya bukan apa? Yang artinya bukan ya hanya laisa. Sedangkan huruf musyabbah bilaisa ini artinya tidak atau bukan semuanya. Ya, huruf musyabbah bilaisa itu dikatakan musyabbah karena sama fil amal wal makna. Kenapa kok tidak disamakan aja masuk di kana wa akhwatuha? Kan pertanyaannya begitu ya. Nah, kalau kritis ini begini, mesti nanya-nanya begitu. Kenapa Ustaz kok nggak dimasukkan kana wa akhwatuha? Nanti kana habis soro laisa ditambah dengan huruf musyabbah bilaisa, tidak bisa. Dinamakan musyabbah karena kalau laisa itu kan bila syartin, ya. Sedangkan huruf musyabbah bilaisa semuanya bisyurut. Jadi ada syarat-syaratnya. Kalau laisa kan tidak ada syaratnya dia beramal. Tapi kalau musyabbah bilaisa dikatakan musyabbah, kenapa kok tidak persis? Kenapa kok hanya diserupakan saja? Karena yang sama hanya fil amal wal makna, tetapi masalah syarat itu tidak sama. Paham ya? Ini pengantarnya, ini membedah rumusnya. Sekarang kita bahas. Huruf musyabbah bilaisa itu ada 4. Yang pertama ma. Ya. Huruf musyabbah bilaisa jumlahnya ada 4. 4 itu apa saja? Ma, la, in, lata. Jadi huruf musyabbah bilaisa itu ada ma, la, in, lata. Ma, la, in, lata. Kalau menurut Imam Ibnu Hisham Al-Ansori itu ada 3. Hanya 3. Enak yang 3 atau yang 4? Enak yang 3 atau yang 4? Kalau untuk ujian enak yang 3, tapi kalau untuk ilmu enak yang 4. Ya. Kalian kan sudah zakat, jadi tinggal hirs. Ya. Kalau pinter semuanya sudah pinter. Tapi tinggal rakus apa enggak sama ilmu. Ya, kalau pengen yang santai-santai ya enggak usah yang banyak-banyak begini. Oke, ma itu menjadi huruf musyabbah bilaisa dengan syarat. Berapa syaratnya? Ma itu berapa syaratnya? 4. Ma itu bisa menjadi isim musyabbah bilaisa dengan 4 syarat. Yang pertama adalah syaratnya, ada yang sudah pernah baca di kitab? Belum? Kitabmu nggak kepake? Nggak pernah dibaca? Ya. Oke. 4 syarat. Yang pertama adalah, coba dicek. Ada buku kitab? Diambil. Enggak usah, siapa tahu ada yang bawa. Kalau enggak ada yang apa pasti dikti terus. Ya, itu bawa, tapi jauh sudah halamannya. Apa bisa kepake? Yang dari awal, kalau nanti misalkan ini yang mau dimurojaah lagi, jadi tafadhol dimurojaah semua bacaannya versi kitab. Jadi nanti baca kitab, oh ini ternyata ini ringkasannya, oh ternyata ini gitu ya. Jadi biar ketemu nanti. Oke, saya urutkan dulu sambil menunggu. Ma, la, in, lata. Jadi 4-4-nya ini mempunyai syarat tertentu untuk menjadi huruf musyabbah bilaisa. Ya. Untuk ma itu ada syaratnya, la, kemudian in sebenarnya sama dengan ma. Jadi kalau kalian pengen yang enak, ya, in itu sama dengan
begitu. In sama ma itu syaratnya sama. La nanti berbeda, lata itu berbeda. Jadi kalau kita bahas in, kita nggak perlu nulis ulang syaratnya, gitu ya. Nggak perlu nulis ulang syaratnya. Apa? Sudah ketemu? Ya, ya wes nanti dicari ya. Yang pertama syaratnya adalah alla taktarin, maksudnya alla taktarin fi'il. Yang pertama ya, tidak boleh ada kata in di dalam ma yang menjadi huruf musyabbahah bilaisa. Oke, sekarang langsung segini aja. Saya kasih contoh, nanti kamu prakteknya ke contohnya. Ma zaidun zahiban. Ma zaidun zahiban. Zaid tidak pergi, begitu ya. Zaid tidak pergi. Syarat yang pertama untuk ma itu adalah alla taktari fi'il. Jadi tidak boleh ada kata in di dalam lafaz ma yang musyabbahah bilaisa. Ma zaidun zahiban, ada innya atau tidak? Tidak ada. Berarti aman ya, syarat pertama ya. Aman. Yang kedua, alla taktarin khobaruha, alla yaktarin khobaruha bi'illah. Yang kedua, tidak boleh ada kata-kata illah. Jadi kalau dikatakan misalnya in, di sini diganti in misalnya ya, atau in ma, atau in tidak bukan ma, di sini zaidun zahibun. Jadi tidak sah beramalnya karena ada kata-kata in. Yang kedua, illah. Kalau ada kata illah sesudah lafaz ma dan isimnya, maka tidak boleh beramal. Ya, contohnya wama Muhammadun illa rasulan apa rasulun? Wama Muhammadun illa rasulun. Kenapa kok bukan rasulan? Padahal ini bisa dikatakan ma musyabbah bilaisa. Tidak bisa karena ada illah. Ya, jadi setelah ma terus anggaplah ini isimnya ma, kemudian ini dianggaplah khobarnya ma, karena ada illah di tengah-tengahnya sini, maka tidak bisa beramal seperti musyabbah bilaisa. Jadi tidak boleh wama Muhammadun illa rasulan, tidak boleh. Ya, harus rasulun. Kenapa? Karena ada illah. Karena syarat ma yang beramal seperti amalnya laisa itu harus tidak ada illah. Sudah? Yang ketiga, wala yataqaddam khobaruha ala ismiha. Khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Khobar tidak boleh mendahului isimnya. Contoh yang asli kan ma zaidun zahiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek videonya dikasih lanjutan gitu ya. Tapi kalau antum kan tidak usah lihat lagi, kan buat materi yang lulus seleksi. Ya. Oke, wala yataqaddam khobaruha ala ismiha. Jadi khobarnya tidak boleh mendahului. Sekarang saya akan kasih contoh yang ini. Ma zaidun zahiban. Kata-kata ma zaidun zahiban, paham ya? Ini kan di nasab. Ya. Tapi kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka yang nasab ini berubah menjadi marfu, kembali ke harokat awal karena dia tidak bisa menyerupai laisa. La yataqaddam khobaruha ala ismiha. Jadi kalau saya mengambil contoh ma zahibun zaidun, nah ini tidak boleh zahiban. Kalau posisinya saya balik tidak boleh zahiban. Ma zahibun zaidun. Kenapa kok tidak boleh? Karena khobarnya ada di depan. Ini syarat yang ketiga, wala yataqaddam khobaruha ala ismiha. Khobarnya tidak boleh mendahului isim. Paham? Berarti kalau ma zaidun zahiban, ma huruf musyabbah bilaisa, zaidun isimnya ma, zahiban khobarnya ma. Tapi kalau yang ini ma zahibun zaidun tidak boleh. Ya. Sudah? Ma zahibun zaidun ini tidak boleh dibalik karena ini juga tidak bisa beramal karena susunan ini juga masih dipertanyakan. Apakah susunannya benar atau tidak. Jadi tidak boleh dibalik, maka amalnya batal. Yang keempat, karena saya bilang 4 syarat ya, wala
yataqaddam ma'mulu khabariha ala ismiha. Wala yataqaddam ma'mul khabariha. Apa yang dimaksud ma'mul di sini? Wala yataqaddam ma'mulu khabariha. Ma'mul, yang dimaksud ma'mul itu adalah isim yang menjadi objek dari khobarnya. Contoh, ma maka zaitun akilun. Ma maka zaitun akilun. Jadi bukan gak boleh akilan, tidak boleh. Tidak boleh zaidun akilan, itu tidak boleh. Kenapa? Karena di sini ada ma'mul khobar yang posisinya ada di depan. Ya. Jadi ada ma'mul khobar yang posisinya ada di depan. Ma maka zaidun akilun. Coba kita i'rab ya. Ma-nya berarti di sini posisinya adalah manafi. Bukan huruf musyabbahah bilaisa. Ma-nya adalah manafi, maka ini adalah ma'mul khobar. Kalau bingung ma'mul khobar, maka ini menjadi maf'ulun bihi. Ya, maka kenapa dia di fathah jadi maf'ul b? Maf'ul dari mana? Maf'ul dari akilun. Maf'ul min ismil fa'il ya'mal amal al-fi'il. Berarti maka zaidun akilun, ma-nya manafi, maka ini maf'ulun bihi muqaddam. Ya, maka maf'ul bi muqaddam mansub wa alamatun nasbihi al-fathah adh-dhahira ala akhirih wa huwa mudhaf wal kaf dhamir baris muttasil mabni fathah fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ya, zaidun mubtada. Nyambung? Akilun khobar. Maka maka ini adalah ma'mulul khobar. Maka itu merupakan ma'mul, sesuatu yang menjadi objek dari khobar. Karena dia menjadi maf'ul muqaddam dari lafadz akilun. Ketika susunannya seperti ini, maka akilun tidak boleh akilan. Berarti ma bukan huruf musyabbah bilaisa, tapi ma nafi biasa. Ma an-nafiyah al-asliyah. Bukan ma minal huruf musyabbahah bilaisa. Baik. Ini syaratnya ma. Berarti kalau kita bahas tadi yang in, syaratnya in itu sama dengan ma. Ya. Tapi saya berikan tambahan saja. Menurut Imam Ibnu Hisham Al-Ansori, in itu tidak termasuk huruf musyabbahah bilaisa. Kenapa? Karena in itu bisa beramal seperti laisa fi lughatil aliyah. Menurut bahasanya orang-orang yang sastrawan, ya. Di bahasa-bahasa sastra, bahasa-bahasa balaghah itu baru masuk in, itu masuk dalam huruf musyabbahah bilaisa. Tapi dalam susunan sehari-hari, dalam susunan kalimat sehari-hari, kita menulis biasa, kita membaca biasa, kita tidak akan menemukan in yang musyabbahah bilaisa. Jadi in saya skip. Ya, berarti sisa la sama lata. Baik, kita ambil satu contoh lagi dari Al-Qur'an. Ma hadza apa? Basyarun. Ya. Ma hadza Ma hadza basyarun. Ada ya? Ada ilahnya? Ma hadza basyarun. Ada ilahnya? Tidak ada. Di dalam ayatnya ma hadza basyarun. Ya. Ini mengisahkan ini manusia seperti apa gitu. Ya. Ma hadza basyar. Contoh lagi, ma hunna ummahatihim. Ya. Ma hadza basyarun, berarti ma-nya adalah ma al-musyabbahah bilaisa. Hadza ini merupakan kalau ini isim isyarah, tapi kita langsung saja hadza isimnya ma musyabbahah bilaisa, basyarun khobar ma musyabbahah bilaisa. Ya, begitu juga dengan ini ma musyabbahah bilaisa, hunna dhamir munfasil mabni fathah yang menjadi isim dari ma musyabbahah bilaisa, kemudian ummahatihim menjadi khobar dari ma musyabbahah bilaisa. Kenapa dia pakai kasroh?
Karena jamak muannas salim mansub bil kasroh. Oke ya, wa huwa mudhaf. Ya, kemudian ha apa mim? Apa him? Haknya saja wal ha dhamir baris muttasil mabni sukun ayo mabni kasroh. Sudah, mahalnya apa? Mahal jar. Jadi apa? Mudhaf ilaihi mahal jar dan mudhafun ilaihi wal mim alamat li jam'il mudzakkar. Baik. Nyambung? Paham? Ya, ini contoh yang lain dari ma al-musyabbah bilaisa. In syaratnya sama, tapi kita tidak ambil itu karena contohnya adalah contoh-contoh syair, bisa jadi seperti itu. Ya. Oke. Dimatikan.